unstandarized residualnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu sudah kita pindahkan ke sebelah kanan, pastikan di sini distribusinya normal, lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai normalitasnya. Di sini kita bisa lihat ini signifikasinya di atas 0,05 ya teman-teman, dapat 0,2, berarti datanya termasuk valid. Dasar pengambilan uji validitas Bayesian membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka bisa dikatakan data tersebut tidak valid. Yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut tidak bisa dikatakan valid. Cara mengetahui atau cara melihat R tabel agar kita bisa bandingkan dengan R hitung yang akan kita peroleh nanti di SPSS, kita lihat tabel R tabelnya terlebih dahulu. Di sini rumus R tabel DF sama dengan N dikurang 2. Responden yang kita miliki itu ada 50 responden, maka DF N dikurang 2 berarti 50 dikurang 2 48. Di sini kita bisa lihat tabelnya di bagian 0,05 atau 5% ya teman-teman. Nah, data yang akan kita bandingkan dengan R hitung nanti yaitu 0,2787. Jika nilai R hitung lebih kecil dari 0,2787, maka data tersebut tidak bisa dikatakan valid. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kalau nilainya di atas 0,2787, maka data tersebut bisa dikatakan valid. Lalu untuk melihat nilai signifikasi, yang pertama, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan valid. Tapi jika nilai signifikasi di atas 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan tidak valid. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Excel kuesioner. Nah, dari responden ini kita ada A1, A2 hingga A20. Nah, data tersebut ini kita hitung, lalu kita buat totalnya semua dari responden 1 sampai 50 ya teman-teman. Selanjutnya data ini kita blok, kita copy, tapi hanya di bagian angkanya aja beserta dengan totalnya, lalu kita pindahkan ke dalam SPSS. Kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam SPSS. Kemudian jika kalian sudah copy ke dalam SPSS, kalian pergi ke variabel view, lalu kalian ubah namanya. Di sini kalau sebelumnya namanya bukan A1 ya teman-teman, sebelumnya itu ada var 001 hingga sebanyak item yang kalian punya. Karena di sini ada itemnya 20 beserta dengan total, maka nanti tulisan setelah kalian copy ke dalam SPSS itu ada var 001 hingga var 0021. Lalu kalian ubah menjadi item 1 hingga 20, lalu sertakan totalnya. Kemudian di bagian desimal ini kalian bikin desimalnya sebagai 0 aja agar kalian lebih mudah untuk membaca datanya. Selanjutnya untuk melakukan uji validitas, kita
kita perlu mengklik analyze, kemudian correlate, kemudian beaver rate. Untuk datanya semuanya kita dari yang sebelah kiri kita pindahkan di Ctrl A, lalu dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu pastikan untuk checklistnya itu ada di person, total, sama flex signification correlation. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil validitas yang kita dapat. Di sini kalian untuk lebih mudah kalian membacanya, kalian lihat di bagian total. Kemudian untuk bagian yang sudah ada bintang-bintangnya ini berarti hasilnya itu sudah masuk termasuk data yang valid. Namun di sini kita lihat di bagian 0,263 itu ada di item 12, itu datanya tidak valid ya teman-teman. Maka bagaimana jika datanya itu tidak valid? Kalian harus melakukan uji validitas berulang kali hingga data tersebut valid. Nah, karena di sini data yang bagian A12 itu tidak valid, kita kembali ke data, lalu kita hapus bagian data yang tidak valid. Karena tadi yang bagian yang nggak valid itu A12, maka kita delete A12-nya. Lalu kita lakukan uji validitas yang terbaru setelah kita menghapus item dengan cara klik analyze, klik correlate, lalu beaver rate. Lalu sudah hilang ya teman-teman di sini A12-nya. Lalu pastikan checklistnya person, total, sama flex signification-nya. Lalu klik OK. Lalu di sini sudah ada data validitas terbaru dan kalian bisa lihat di bagian total semuanya sudah ada bintang dan semuanya sudah valid. Jika datanya sudah semuanya valid, maka kita bisa melakukan uji reliabilitas. Namun sebelum saya melakukan uji reliabilitas, izinkan saya menjelaskan tujuan dari uji reliabilitas itu sendiri. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cambridge Alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cambridge Alpha lebih besar dari 0,5. Untuk melakukan uji reliabilitas kita masih pakai data yang validitas tadi ya teman-teman. Oke, untuk melakukan uji reliabilitas kita perlu klik analyze, terus scale, terus reliability analysis. Kemudian klik kita Ctrl A, namun kecuali bagian yang total kita nggak masukin, lalu kita pindahkan ke sebelah yang kanan. Lalu pastikan di sini modelnya alpha ya teman-teman. Baru klik statistik,
Dan di bagian scale if item delete kita checklist, lalu klik continue, baru klik OK. Nah, di sini kita dapat data dari reliabilitasnya. Kita bisa lihat di bagian di sini reliability coverage-nya kita di atas 0,6 ya teman-teman. Maka bisa dikatakan reliabilitasnya itu valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji normalitas. Sebelum saya menjelaskan dan melaksanakan uji normalitas, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita sudah memiliki data nilai X dan nilai Y. Nilai X-nya itu kecemasan dan nilai Y-nya itu kualitas hidup. Di sini saya sudah memiliki data dan saya sudah membuat totalnya. Selanjutnya kita perlu copy hanya bagian angkanya saja untuk variabel X-nya. Kita copy sampai 50 responden ya teman-teman. Lalu kita pindahkan ke dalam SPSS. Kita sudah copy bagian total yang X, berarti kita pindahkan di sini. Lalu kita bagi ke sini lagi, pergi ke Excel. Lalu kita copy total yang bagian Y, yaitu kualitas hidup. Ini datanya itu kan masih berantakan ya teman-teman. Kita perlu pergi ke variabel view, lalu kita ganti name-nya sini itu sebagai X, yang ini sebagai Y. Kemudian di bagian desimal kita perlu ganti desimalnya menjadi 0 aja supaya kita lebih mudah membaca angkanya. Lalu di bagian tabel ini kita ganti X-nya itu tadi kecemasan, dan di bagian yang Y itu kualitas hidup. Oke. Baru kita balik ke data view. Nah, di sini datanya sudah terlihat lebih jelas, lebih gampang dan lebih mudah untuk dibaca ya teman-teman. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita perlu mengetahui nilai residual dari uji normalitas, baru kita bisa mengetahui uji normalitasnya ya teman-teman. Oke. Langkah pertama untuk mengetahui nilai residual, klik analyze, klik regression, kemudian linear, lalu pindahkan kecemasan ini di bagian independen, lalu yang bagian kualitas hidup di bagian independen. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Lalu kita klik save. Lalu bagian residual ini unstandarized-nya kita checklist. Lalu kita continue. Lalu klik OK. Nah,
Nah, di sini kita udah mendapatkan nilai residual. Nah, ini bagian ini kita close aja, lalu kita don't save. Nah, kalian bisa lihat di sini sekarang sudah ada tabel baru untuk residualnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan cara klik analyze, parametric test, legal isi dialog, lalu pilih satu sampel Kolmogorov Smurf. Di sini tulisannya satu strip sampel KS. KS itu Kolmogorov Smurf. Lalu kita pilih unstandarized residualnya aja teman-teman, jadi nggak perlu kita pindahkan semuanya, hanya unstandarized residualnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu sudah kita pindahkan ke sebelah kanan, pastikan di sini distribusinya normal, lalu kita bisa klik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai normalitasnya. Di sini kita bisa lihat ini signifikasinya di atas 0,05 ya teman-teman, dapat 0,2, berarti datanya termasuk valid. Kemudian kita akan melakukan uji korelasi. Di sini saya sudah memiliki data variabel X dan variabel Y. Sebelumnya kita pergi dulu ke variabel view, kita ubah var001 menjadi variabel X dan var002 menjadi variabel Y. Ini kita ubah menjadi X dan yang ini kita ubah menjadi Y. Lalu di bagian desimal kita ubah menjadi 0 agar kita lebih mempermudah dalam membaca data. Kemudian pada kolom yang label kita ubah X-nya menjadi kecemasan karena variabel X di sini kecemasan dan variabel Y-nya kualitas hidup. Selanjutnya kita pergi lagi ke data view, kemudian klik analyze, klik correlate, klik bivariate, lalu pindahkan kedua variabel ini ke sebelah kanan. Lalu pastikan pada korelasi koefisien tercentang Pearson, terus pada tes significant, two tail, dan checklist pada flag significant correlation. Lalu klik OK. Kemudian di sini muncul data yang diperoleh pada signifikasi sig to tailnya pada kecemasan itu kita mendapatkan 0,003 dan pada kualitas hidup kita juga mendapatkan nilai 0,003, di mana untuk dasar pengambilan keputusan jika kita mendapatkan hasil 0,003 maka hal ini karena 0,003 itu di bawah dari 0,05 maka datanya bisa dikatakan data ini berkorelasi. Dan pada Pearson correlation di bagian kecemasan mendapat minus 0,412, begitupun juga dengan yang kualitas hidup. Dari data yang diperoleh derajat hubungannya itu kita masuk di korelasi sedang, hubungannya itu negatif, di mana hubungan negatifnya itu jika tinggi variabel X maka semakin rendah variabel Y. Begitupun juga sebaliknya, jika variabel X semakin rendah variabel X maka semakin tinggi variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Kita masih menggunakan data yang sama. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Dan pada variabel view di sini desimalnya kita ganti. Pertama di name-nya ini kita ganti. Sebelumnya itu var 001 dan di bawahnya var 002. Ini kita ganti variabel X dan variabel Y. Dan di bagian desimal ini kita ganti 0 agar kita lebih mudah memahami dan membaca data yang kita uji. Kemudian di bagian label variabel X-nya itu kecemasan dan di bagian Y itu variabel itu labelnya ke kualitas hidup. Kemudian balik ke data view,
Terus kita akan melakukan uji linear dengan cara klik analyze, klik compare means, klik means, lalu pindahkan kecemasan ini ke independent list dan kualitas hidup ini ke dependent list. Pastikan jangan tertukar, lalu klik option, lalu pada test for linearity kita checklist, lalu klik continue dan klik OK. Lalu di sini kita sudah memperoleh hasil linearitasnya. Kita pergi ke bawah pada bagian ANOVA table. Lalu di sini kita memperoleh kita melihat datanya dari deviation from linearity. Kita memperoleh signifikasi sebesar 0,832 di mana 0,832 ini lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya kita akan menguji uji homogen. Di sini sudah ada datanya. Kita pergi ke variabel view. Di sini data yang sebelah kiri itu hasil datanya, dan di sebelah kiri ini ada angka 1 dan angka 2. Angka 1 itu untuk responden laki-laki dan angka 2 itu untuk responden perempuan. Kita ubah dulu angka dan keterangan dari variabel ini agar kita bisa lebih mudah membaca datanya. Di bagian name ini var001 kita ganti sebagai hasil karena ini hasil data dari ujinya. Kemudian yang var002 kita ganti ke jadi gender. Kemudian di bagian desimal ini kita jadikan dia 0 agar kita lebih mudah membaca datanya. Dan pada label ini tulis ketik hasil data, dan di bagian bawahnya kita ganti jadi gender. Dan pada value yang nomor 2 kita klik value-nya 1, labelnya di sini laki, lalu add, lalu yang kedua perempuan, kemudian add, lalu klik OK. Kemudian balik lagi ke data view, lalu kita akan menguji uji homogen dengan cara klik analyze, klik compare means, klik one way ANOVA, lalu pindahkan hasil data ke dependent list, dan gender kita pindahkan ke faktor. Kemudian klik option, lalu pada statistik yang homogen ovarian test kita checklist, baru klik continue dan klik OK. Dan di sini sudah memperoleh data dari uji homogen. Nah, di sini pada based on mean bagian signifikan kita mendapatkan 0,533, di mana data ini di atas atau lebih besar dari 0,05, maka distribusi data tersebut termasuk homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji kategorisasi. Di sini saya sudah ada data X dan data Y. Sebelumnya datanya ini tidak seperti ini ya teman-teman. Kita perlu ubah dulu di variabel view. Sebelumnya di sini name-nya itu var001 dan di sini var002, lalu kita ubah menjadi Y. Lalu di bagian desimal ini kita ganti 0 agar kita lebih mempermudah dalam membaca hasil datanya. Kemudian pada label di sini X-nya itu kecemasan dan Y-nya itu kualitas hidup. Lalu kita balik ke data view dan kita lakukan uji kategorisasi. Yang pertama kita klik transform, kemudian kita klik record into different variable, kemudian kita pilih variabelnya X,
variabel itu kita ketik kategorisasi underscore x. Kenapa? Karena di sini kita tidak boleh menggunakan spasi, jadi kita pakai underscore. Lalu klik change, lalu di sini akan berubah menjadi kategorisasi underscore x. Kemudian kita klik old and new values, lalu kita pilih range lowest true value-nya. Karena pada main hipotetik dari skala variabel x itu menggunakan 70, maka range lowest-nya itu kita ganti kita ketik 69, karena 69 ini masuk ke dalam di bawah 70. Lalu pada new value di sini kita klik nomor 1 untuk menunjukkan jika angkanya di bawah 70 maka akan diberi tanda 1. Lalu klik add. Range value highest-nya kita klik 70. Lalu pada value-nya di sini kita klik 2. Jadi kalau misalnya dia 70 akan diberi tanda nomor 2. Kemudian klik add. Kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa kategorisasi X-nya itu ada angka 2, ada angka 1. Di mana pada angka 2 itu berarti dia di atas 70 dan di nomor 1 itu di bawah 70. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi dengan menggunakan JASP. Setelah kita sudah mempunyai data, kita klik regression, kemudian linear regression, kemudian masukkan bagian X ke dalam covariate dan bagian Y masukkan ke dalam dependent variable. Kemudian kita pilih yang statistik, lalu pada estimate, kemudian model summary, kita memperoleh hasil uji dari regresi itu sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan uji beda. Di sini sudah ada data dari yang sudah disediakan untuk melakukan uji beda atau uji analisis independen. Oke, pertama klik sampel t-test. Kemudian independen sampel t-test. Lalu kita masukkan gender di grup variabel, kemudian motivasi di dependent variabel. Nah, di sini ditemukan P-nya itu kurang dari 0,01, maka di sini
dan independen dites.